Berikut adalah tutorial pengoperasian SIP APBDes. Kali ini saya akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya, yaitu membuat APBDes. Langkah pertama, masuk menu administrasi, kemudian masuk ke menu pagu anggaran. Lalu klik baru, isikan tahun anggaran 2016, tekan enter. Nah, di sini untuk isian pendapatan kode rekening 1, pendapatan sudah kita isikan bersama di tutorial sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan dengan mengisikan yang belanja. Jadi pendapatan sudah, sekarang kita mengisikan yang belanja. Nah, untuk pengisian tata cara untuk mengisikan belanja, Anda bisa menggunakan fungsi scroll pada mouse untuk menaik turunkan. Dikarenakan Anda harus mencari dulu uraian rekening mana yang perlu Anda isi. Tapi di dalam aplikasi, khususnya di form ini, sudah disediakan fungsi kolom kode kegiatan, yang mana fungsinya Anda menentukan kegiatannya dulu, menentukan per kegiatan, supaya untuk pengisiannya akan lebih mudah. Jadi saya ambil contoh, katakanlah di sini saya menentukan kegiatannya dulu. Kegiatannya misal 211, penghasilan tetap dan tunjangan, lalu tekan enter. Di kolom cari rekening saya ketik penghasilan tetap, enter. Kursor aktif di sini. Jadi sesuai kegiatannya 211. Tapi yang kita isikan bukan di sini tapi di bawahnya. Bantuan tambahan kepala desa dari APBD 2, penghasilan kepala desa. Kita mulai, tekan enter. Terus di sini di kolom indeks harga sama volume, ini fungsinya hanya memudahkan Anda untuk pengisian jumlah anggarannya, jumlah anggaran di tahun berjalan. Jadi misal di sini untuk indeksnya penghasilan kepala desa 3 juta, enter. Untuk volume dengan asumsi satu orang kepala desa kali 12 bulan, berarti saya ketik 12 lalu tekan enter. Jumlah tahun berjalan sudah terisi, enter lagi. Untuk keterangan kita tentukan dari APBD 2. Lanjut ke yang PAD, kita klik enter. PAD saya buat 1.500.000, enter. Volume 12 saya samakan, kemudian sumber anggarannya. Lanjut pada sekretaris desa. Sekretaris saya buat 2.500.000 dengan asumsi sama seperti kepala desa, satu orang kali 12 bulan. Terus sumber anggarannya. Lanjut ke yang PAD. Di PAD saya buat 1 juta, volumenya sama, sumber anggarannya kita tentukan. Lanjut pada KAUR, kepala urusan. Untuk KAUR saya buat 1 juta, enter. Volumenya saya isikan dengan asumsi 4 orang kali 12 bulan, berarti ada 48, enter. Enter. Keterangan saya isi, terus masuk ke yang PAD, enter. Untuk PAD saya buat 500.000, volumenya saya samakan, kemudian sumber anggarannya. Lanjut ke yang kepala dusun. Kepala dusun saya samakan seperti KAUR 1 juta, tapi untuk volume saya asumsikan 8 orang kali 12 bulan, berarti ada 96, enter. Sumber anggarannya kita tentukan, terus yang dari PAD 500.000. Nah, ini cuma satu contoh saja tata cara pengisian belanja dengan menentukan kegiatannya terlebih dahulu. Kegiatannya 211, penghasilan tetap dan tunjangan.
Nah, untuk eh, sub-sub rekening dari kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan sebenarnya masih banyak. Cuman di sini saya cuma ambil contoh pengisian penghasilan tetap mulai dari kepala desa sampai kadus, kepala dusun dengan kegiatan 211. Sekarang saya akan mencoba mengisikan dengan kegiatan yang lain. Misal 212, operasional perkantoran. Enter. Saya ketik belanja alat. Enter. Di sini sudah masuk ke belanja alat listrik dan elektronika. Tapi di sini saya akan mencoba mengisikan belanja alat tulis kantor. Tapi pengisiannya bukan di sini, tapi di subnya. Di sini ada kertas HVS, tinta printer sama tinta stempel. Kita mulai dari kertas HVS. Enter. Untuk indeks kertas HVS saya buat 40.000. Untuk volume saya buat satu bulannya satu ya. Jadi satu tahun 12 saja, 12 buah. Keterangan saya tentukan misal dari ADD, lalu tinta printer, enter. Saya buat 15.000 misal, dengan asumsi 12 bulan. Sumbernya saya buat dari ADD. Terus tinta stempel, enter. Ini saya buat sama saja 12 bulan, enter. Enter. Saya buat dari ADD juga. Nah, jadi seperti itu pengisiannya. Ini yang saya ambil contoh kedua adalah kegiatan operasional perkantoran. Jadi menentukan kegiatan, lanjut mengisikan sub rekeningnya. Dan di sini sebenarnya untuk kegiatan operasional perkantoran masih banyak. Cuman saya hanya mengambil contoh pengisian belanja alat tulis kantor saja. Jadi di sini saya cuma ambil contoh dua saja ya. Jadi yang pertama tadi dengan kegiatan 211 penghasilan tetap dan tunjangan, dan kegiatan kedua operasional perkantoran. Sebenarnya masih banyak kegiatan yang lain dan itu bisa Anda isikan sendiri. Dan pengisiannya sama. Untuk belanja menentukan indeks, volume, nanti jumlah tahun berjalan sudah otomatis terisi. Kemudian kita simpan seperti langkah di tutorial sebelumnya. Kita simpan dengan cara klik refresh terlebih dahulu. Sambil kita tunggu sistem menghitung. Nah, sistem sudah selesai menghitung. Kita bisa cek di sini. Untuk belanja sudah terisi. Sudah akumulasi dari dua kegiatan yang kita isikan tadi. Setelah itu kita bisa klik proses supaya tersimpan secara permanen. Kita tunggu sebentar. Sistem prosesnya sudah selesai. Kita bisa keluar. Jadi itu tadi adalah tata cara pengisian atau pembuatan APBDes, melanjutkan tutorial yang sebelumnya, dan ini tadi cara mengisikan belanja pada form pagu anggaran. Jadi untuk selanjutnya tunggu tutorial berikutnya. Terima kasih.